Halo guys, welcome back ke The Sobat Rahat Story. Di video kali ini, Ninja bakal bahas film yang diangkat dari kisah nyata. Film yang berjudul Wish ini mengisahkan tentang seorang bocil yang mengalami pelecehan seksual. Bahkan, ia disiksa hingga anusnya harus dipotong yang mengakibatkan ia cacat seumur hidup. Oke lah, daripada muncul banyak bacot dan spoiler di awal, mending langsung aja. Jika kalian suka sama channel ini, langsung aja disabrek ya guys, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Film menceritakan tentang seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Aim So-won. So-won adalah seorang anak yang pintar dan cerdas. Ia tinggal bersama ibu dan ayahnya. Namun, karena kedua orang tua Sowon selalu sibuk mencari cuan, membuat Sowon sedikit kurang perhatian. Pagi itu, Sowon terlihat sedang menonton kartu kesukaannya, yaitu Kokomong. Karena Sowon hendak pergi ke sekolah, ia meminta si ayah untuk mengikat rambutnya. Namun, karena si ayah tidak fokus karena sibuk main HP melulu, membuat Sowon kesal dan sangat jengkel. Pagi itu, hujan turun dengan sangat lebat. Sowon yang hendak pergi ke sekolah ditahan oleh sang ibu. Si ibu berniat ingin mengantar Sowon. Namun, karena jarak sekolah hanya 3 menit dari rumahnya, Sowon pun menolak. Lalu si ibu memberitahu Sowon agar ia lewat jalan besar saja. Singkat cerita, saat Sowon hampir sampai di sekolah, tiba-tiba ia dihadang oleh seorang bapaj-bapaj. Si bapaj aneh itu berkata bahwa ia ingin menumpang payung bersama Sowon. 아저씨 우산 좀 씌워줄래? Namun ternyata, Sowon malah diseret ke bangunan kosong. Di sana, ia diperkosa secara brutal. Seluruh tubuhnya mengalami luka-luka yang sangat parah. Ayah dan ibu Sowon yang mendengar kabar bahwa anaknya telah diperkaos secara brutal sangat terkejut. Karena kondisi Sowon yang kritis, terlebih usus besar dan anusnya robek parah, membuat ia harus dioperasi. Saat operasi sedang berlangsung, tiba-tiba dokter memberi kabar buruk. Dokter berkata bahwa anus dan usus besar Sowon harus diangkat, sehingga membuat Sowon harus menggunakan usus buatan, yaitu kantung kolostomi. Hal itu membuat Sowon cacat seumur hidup. Si ayah yang mendengar hal itu hanya bisa pasrah. Singkat waktu, saat operasi telah selesai, si ayah mendatangi putri kecilnya itu. Sowon yang masih lemas memberitahu si ayah bahwa pelakunya adalah seorang bapaj-bapaj yang memakai rompi warna krim. Sowon meminta agar orang jahat itu segera ditangkap. Dan si ayah pun berjanji bahwa ia akan menangkap si pelaku kejahatan itu. Setelah itu, polisi memberi kabar bahwa sidik jari telah ditemukan di TKP. Namun, Kapolri menjelaskan bahwa meski sidik jari telah ditemukan, mereka tetap tidak bisa menangkap si pelaku. Karena polisi menemukan banyak sidik jari di TKP. Polisi berkata bahwa mereka membutuhkan kesaksian dari Sowon. Si ibu yang tahu bahwa Sowon harus bersaksi sangat marah. Ia takut Sowon akan mengingat kejadian mengerikan itu. Namun, si ayah memberi pengertian bahwa bagaimanapun mereka harus menangkap penjahatnya. Setelah itu terlihat si ayah yang pulang ke rumah. Si ayah mengambil mainan dan boneka Kokomong kesayangan Sowon. Kemudian, ayah mendatangi seorang psikolog bernama Jung Sok. Ayah meminta bantuan agar psikolog mau mendampingi Sowon untuk dimintai keterangan oleh polisi. Singkat cerita, ibu psikolog menanyai ciri-ciri pelaku kepada Sowon. Dan saat Sowon diberi beberapa foto pelaku, ia pun berhasil mengenalinya. Setelah itu, si ibu psikolog memberitahu bahwa kemungkinan Sowon akan mengalami trauma berat. Ibu psikolog berkata bahwa Sowon membutuhkan penyembuhan secara fisik dan emosional. Dengan artian, Sowon harus melakukan terapi pemulihan. Sedangkan di sisi lain, polisi berhasil menangkap si pelaku. Si ayah yang mendapat kabar bahwa pelaku sudah ditangkap langsung mendatangi kantor polisi.
Tapi karena di sana banyak wartawan, si ayah pun akhirnya dilarang masuk. Media televisi mulai memberitakan mengenai kasus pemerkosaan itu. Si ayah yang mendengar kabar kasus Sowon sudah masuk berita langsung bergegas memindahkan Sowon. Hal itu bertujuan agar identitas Sowon tidak terbongkar. Namun sayangnya, mereka berhasil ditemukan oleh para wartawan yang berusaha mengejarnya. Ayah yang panik berusaha melindungi identitas putrinya. Saat sudah masuk ruangan, ternyata kantong kolostomi Sowon bocor yang membuat ek-eknya ngabociat. Si ibu yang haliwu berusaha memanggil dokter. Namun sialnya, betengnya mules yang membuat ia harus ngegoler pingsan. Di sisi lain, si ayah berusaha membersihkan ek-ek Sowon. Namun, Sowon yang merasa trauma akibat pemerkosaan itu membuatnya menangis histeris. Sowon teringat akan si bapach-bapach bajingers itu. Ayah yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam ngahuleng. Setelah itu, adegan memperlihatkan si ayah dan si ibu yang sedang ngahuleng memikirkan nasib anaknya. Terlebih, ternyata selama ini si ibu tengah hamil. Namun sepertinya, ibu merahasiakan hal itu dari suaminya. Setelah kejadian itu, Sowon jadi tidak ingin bertemu dengan ayahnya. Sowon berusaha menghindari si ayah. Di sini diketahui bahwa Sowon merasa malu. Terlebih, ia mengalami trauma pada seorang bapach-bapach. Si ayah yang melihat hal itu merasa sangat sedih. Ia berusaha menggunakan topeng agar bisa menemui Sowon. Setelah itu, si ayah terlihat sedang menelpon sahabat sekaligus manajer pabriknya yang bernama Guangxi. Karena Donghon sudah 2 minggu tidak masuk kerja, ia berniat ingin mengundurkan diri saja. Tapi Guangxi berkata bahwa Dowon sedang libur. Ia tidak boleh mengundurkan diri. Bahkan dengan baik hatinya, Guangxi memberikan pinjaman uang untuk Dowon. Istri Guangxi yang ternyata sahabat si ibu juga selalu memberikan dukungan untuk si ibu. Di lain sisi, sidang pertama kasus pemerkosaan Sowon dimulai. Jaksa penuntut ingin si bebenget bajingers dihukum seberat-beratnya. Namun gobloynya, si bajingers malah memberi pernyataan bahwa ia tidak melakukan perbuatan bejat itu. Ia berkata bahwa hari itu ia mabuk berat, dan ia tidak mengingat apa yang terjadi. Karena persidangan berjalan alot, akhirnya sidang pun ditunda. Sedangkan di rumah sakit, si ibu psikolog mendatangkan badut kesukaan Sowon, yaitu Kok Homong. Sowon terlihat senang melihat aksi para badut itu. Si ayah yang melihat hal itu jadi memiliki ide untuk meminjam kostum itu agar ia bisa bertemu dengan Sowon. Dan akhirnya, Donghon pun bisa menemui Sowon meski harus menggunakan kostum sosis. Keesokan harinya, Sowon mulai melakukan terapi pemulihan dengan psikolog. Di sini, Sowon sempat berkata bahwa rasanya ia ingin mati saja. Dan ia juga berkata bahwa ia ingin kembali sekolah. Hari demi hari kondisi Sowon mulai membaik. Singkat cerita, tiba hari di mana Sowon akan pulang ke rumah. Di sini terlihat Sowon yang belum mau melihat ayahnya. Saat tiba di rumah, Sowon merasa senang karena mendapat support dari teman-teman sekolahnya. Singkat waktu, Sowon kembali bersekolah. Si ayah yang sedang cosplay jadi sosis selalu berada di sekitar Sowon. Bahkan si ayah sampai meminta izin kepada Kepsek untuk bisa masuk ke area sekolah. Bahkan saat si ayah istirahat bekerja, ia selalu pergi ke sekolah Sowon untuk menghiburnya. Sowon sudah semakin membaik. Kini ia sudah mulai bermain dengan teman-temannya. Si ayah terus memperhatikan Sowon dari kejauhan. Sowon yang ternyata mengetahui bahwa si Kokomong adalah si ayah mencoba menghampirinya. Di sini Sowon merasa bersalah karena ia selalu menghindari ayahnya. Kemudian Sowon mengajak ayahnya pulang. Ia mulai bisa menerima kehadiran si ayah lagi. Perjuangan si ayah selama ini cosplay jadi Kokomong sosis akhirnya tidak sia-sia. Singkat cerita, si ayah mendapat surat panggilan dari pengadilan yang meminta Sowon untuk bersaksi. Lalu polisi menjelaskan bahwa kemungkinan sidang tidak akan berjalan lancar. Karena si pelaku mengaku bahwa dirinya saat itu mabuk dan tidak mengingat apapun.
Dan polisi juga berkata bahwa kemungkinan pelaku hanya akan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Kemudian, Daehyun mendatangi si bebenget pelaku. Daehyun meminta agar si pelaku mengakui semua perbuatannya. Namun, tanpa rasa bersalah, ia tetap berkata bahwa ia tidak mengingat apa yang terjadi. Daehyun yang marah pun akhirnya memaki-maki si pelaku. Dan gobloynya, si bebenget Edun malah berkata yang tidak senonoh tentang Sowon. Sehingga membuat Daehyun murka dan amuk-amukan. Setelah itu, Daehyun yang sudah merasa putus asa berkata kepada sang istri, jika sidang tidak berjalan lancar, maka ia akan langsung membunuh si pelaku. Di sini si ayah khawatir jika suatu saat pelaku kembali bebas, ia akan kembali melakukan aksi bejatnya. Keesokan harinya, sidang kembali digelar. Dan Sowon datang sebagai saksi. Sowon ditanyai beberapa hal seperti, apakah Sowon mencium aroma alkohol di tubuh pelaku pada saat kejadian? Dan Sowon pun mengiyakan hal itu. Kemudian, si pelaku memberi permohonan pada hakim bahwa ia tidak ingat apapun karena ia sedang mabuk. Si pelaku berlagak gobloy dengan selalu berkata bahwa ia tidak bersalah. Kemudian, hakim membaca keputusan bahwa terdakwa hanya akan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Hal itu dikarenakan pelaku dalam pengaruh alkohol. Bahkan kompensasi berupa materi untuk Sowon pun ditolak pengadilan. Semua orang merasa tidak puas dengan keputusan hakim. Daehyun merasa sangat kecewa atas keputusan yang sangat tidak masuk akal itu. 아빠도 있고 역그래 만든 놈도 있고 Kemudian, si ayah yang sudah sangat depresot dan poek mata berniat ingin menggaplok si bajingan. Namun untungnya, ia dicegah oleh Sowon. Sowon tidak ingin ayahnya masuk penjara. Kepedihan sangat terasa oleh Daehyun dan istrinya. Bahkan, Daehyun dan semua orang yang berada di sana menangis tanpa henti. Dan film pun diakhiri dengan adegan yang memperlihatkan si ibu yang sudah melahirkan. Mereka semua berbahagia menyambut adik baru Sowon, yang diberi nama dengan I am happy. Dengan artian, semoga mereka selalu berbahagia meski kejadian buruk pernah menimpa mereka. Dan film pun tamat. Oke guys, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah semoga kalian semua selalu berhati-hati terhadap lingkungan sekitar. Terutama bagi kalian para orang tua yang memiliki anak. Harap selalu awasi anak-anak kalian, karena kejahatan selalu ada di mana-mana. Dan jangan pernah menyerah, karena kebahagiaan akan datang kepada kalian yang selalu sabar dan tawakal dalam menjalani hidup. Oke deh, gue Mince pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.